Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dari Allah, baik itu nikmat sehat jasmani maupun rohani, kita semuanya bisa berkumpul bersama di sini. Berkumpul bersama dalam rangka untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita, khususnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan, kita curahkan kepada seorang yang sangat kita cintai, seorang yang sangat kita tunggu-tunggu ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan kekasih kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang mengharapkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing saja sebetulnya. Jadi sama-sama mengingat. Jadi ini adalah mengingat saya sebetulnya, untuk mengingatkan saya untuk mempelajari kembali salah satu kitab yang pernah saya pelajari, yaitu kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah ini meskipun tipis ya, matanya tipis, kalau untuk syarahnya ya cukup tebal. Matanya tipis, tapi ini insya Allah sangat bermanfaat bagi kita dalam tuntunan atau tata cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari thaharah sampai puasa sampai haji, nanti dibahas di dalam kitab ini. Meskipun pembahasannya tidak lebar ya, tidak panjang lebar, tapi cukuplah untuk pemula atau untuk mengingat kembali sebagai dasar pelajaran fikih ya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumur Al-Hadrami rahimahullah taala, yang beraliran mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kitab ini kitab yang beraliran, sekali lagi, Imam Syafi'i. Ya, mungkin nanti banyak perbedaan di dalam isinya, terutama dengan mazhab-mazhab yang lain. Misalnya di dalam kitab Imam Syafi'i itu kan ada kunut ya, kemudian ada niat yang dilafalkan gitu ya. Nah, kalau di mazhab lain kan tidak ada gitu. Nah, ini tidak perlu jadi persoalan ya. Yang namanya ibadah kan kita, yang penting ada sandarannya, ada keyakinan kita untuk mengikuti, ada cukup gitu ya, dengan dalil-dalil yang ada. Jadi saya dulu pernah belajar kitab Safinatun Najah ini sudah cukup lama. Namun karena menggeluti yang lain gitu ya, saya jarang membaca kitab ini. Masih ingatlah sedikit-sedikit ya. Oleh karena itu saya ada keinginan untuk kembali mereview, mempelajari kembali pelajaran-pelajaran yang sudah saya pelajari ya, 2012 ya, saya 2012-2013 tuh belajar di pondok. Setelah itu langsung kuliah, sibuk dengan aktivitas kuliah, mengerjakan tugas dan sebagainya. Sudah lama gak kepegang. Jadi mohon maaf nanti kalau ada penjelasan yang kurang pas, ya mohon nanti dibetulkan ya. Memang saya juga sama-sama belajar. Nah, ini dalam kitab yang saya punya, kitab PDF-nya, saya juga lagi pegang kitab aslinya, kitab syarahnya. Nah, ini cukup ringkas ya.
Prima ini matanya saja. Jadi sebenarnya saya sengaja tidak mencantumkan syarahnya atau tidak mendownload ya, tapi syarahnya hanya ingin mengingat matanya dulu. Nanti kalau ada kesempatan bisa membahas syarahnya. Di dalam halaman 15 ya, pada halaman 15 itu ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang berbunyi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, suatu kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman dalam ilmu agama. Ini cukup menarik ya. Karena memang yang pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa ukuran untuk kebaikan adalah pemahaman kita dalam ilmu agama, memahami ilmu agama. Itu ya, dalam pandangan agama. Mungkin dalam pandangan sosial beda lagi ya. Adat sosial norma. Itu beda lagi. Tapi dalam pandangan agama, tolak ukurnya adalah kebaikan, itu ukurnya adalah agama. Dalam hal ini aturannya, prinsip, yakni Al-Quran dan hadis ya, yang kemudian diterjemahkan oleh atau ditafsirkan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, atba tabi'in dan para ulama dan para kiai, para asad, para buya ya, yang menafsirkan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Sehingga tak sedikit ya yang berbeda paham, beda pendapat, itu suatu hal yang wajar. Memang beda penafsiran. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memegang pada pondasi yang kuat ya, atau dalil yang kuat. Nah, kembali lagi bahwa pemahaman terhadap agama ini sangat penting ya. Karena menyangkut salah atau benar, tepat atau tidak tepat. Nah, itu ukurannya ya. Jadi ibadah itu tidak sembarangan. Ibadah itu tidak sembarangan. Dia harus berdasarkan pada benar atau enggak. Kalau memang tidak benar atau salah, jangan diikutin. Kalau memang betul, diikutin ya. Lepas dari siapa yang mengatakannya, dari golongan mana. Kalau memang sekiranya betul ya kita ikutin. Kalau memang kurang tepat ya jangan gitu ya. Makanya ada salah satu keterangan bahwa ibadah yang disertai dengan ilmunya maka ditolak. Ibadah yang tidak sesuai dengan ilmunya ditolak. Nah, memang kalau ibadah itu harus tepat, ada ukurannya. Apa ukurannya? Ukurannya adalah Al-Quran, hadis. Ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan patokan para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, dan juga para ulama, para kiai, para buya ya, dalam mengajar, dalam menyampaikan atau menafsirkan ajaran-ajaran agama. Itu sekedar pembukaan ya. Kemudian kita masuk ke dalam matanya. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengingat kembali mengenai lugat ya, atau bahasa ya. Nah, dulu saya menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini juga ternyata setelah saya lihat-lihat, ini ada perbedaan juga ya. Misalnya di Jawa Barat dengan di Jawa Timur ya, ada perbedaan dalam melugot atau memaknai suatu lafaz. Kalau yang saya pelajari dulu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ngawiti ingsun kalawan nyebut jenengan Allah. Asmaning Allah Ar-Rahmani kang maha welas ing dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas ing dalam akhirat, beloko. Ada juga yang mengatakan balaka. Nah, biasanya para ulama menulis suatu kitab itu diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Memang ini ada hadisnya ya, bahwa segala sesuatu yang baik itu mesti diawali dengan lafaz Bismillah ya. Gitu ya.
Kenapa? Karena suatu yang tidak diawali dengan lafaz bismillah itu bahwa akto, dia terputus dari keberkahan, segala keberkahan. Maka perlu kita ketika mengawali suatu kebaikan, kita memulainya dengan lafaz bismillah. Bahkan wajib ya, ketika kita ingin menyembelih hewan misalnya, kita harus menyebutkan nama Allah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu. Alhamdulillah utawi jenis puji kang papat lillahi iku tetep pada Allah. Rabbil alamina kang maha sakabeh alam. Wa bihi lan kalawan Allah nasta'inu jaluk ya, atau ngeprih pitulung kita ala umur dunia ing atase perkara-perkara dunia wa din lan agama. Wa sallallahu lan muga maca selawat Allah subhanahu wa salam lan muga nyalametaken ya Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin nyatin Muhammad khatamin nabiyina kang dari pamungkas pirang-pirang nabi wa alihi keluarga Muhammad wa sahbihi lan sahabat Muhammad ajmain halis sakabeh wala haulan aradai upaya iku mewujud wala quwwata lan ora kuwata iku mewujud illa billahi ang kalawan Allah al ali kang maha luhur al azim itu kang maha agung. Pembukaan ya. Semua puji ya, segala puji yang pantas mendapatkan pujian sebetulnya adalah Allah. Karena memang Allah tidak memiliki kekurangan apapun ya. Sedikit pun. Ya Allah adalah maha sempurna sehingga yang maha sempurna itulah adalah yang berhak mendapatkan pujian. Makanya kita jangan bangga ya ketika kita dipuji oleh seorang. Bisa jadi itu adalah menjemur urusan kita. Karena dengan pujian itu kita bisa merasa bangga, kita bisa merasa paling hebat, ya merasa paling-paling lah. Ya begitupun ketika kita direndahkan ya memang kita makhluk yang rendah gitu kan, atau memang kita adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, hanya saja orang lain nggak tahu gitu kan. Ya kita terima aja memang kalau itu betul ya kalau itu salah ya kita jelaskan mengapa seperti itu. Rabbil alaminya Allah yang mengurus ya, Rabbi itu yang mengurus alam semesta ini, yang memegang kendali atas dunia ini adalah Allah. Tidak ada selain Allah yang memberikan keamanan, yang memberikan rezeki, yang memberikan keamanan ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah yang mengutus alam semesta ini. Wa bihi dan kepada Allah nasta'inu kita mohon pertolongan ala umur dunia atas perkara-perkara dunia wa din agama. Wa sallallahu semoga Allah membacakan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi akhir para nabi. Ya, ini catatan nih bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi bisa dipastikan kalau nabi adalah nabi terakhir, berarti ketika ada muncul nabi-nabi yang baru, nah itu sudah pastikan palsu atau bohong. Tidak perlu kita ikuti. Karena itu adalah nabi palsu. Ya. Banyak kan ya yang mengaku menjadi nabi. Nggak usah percaya kita. Patut kita meyakini bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Wa alihi ya salawat salam ini kepada keluarganya, washabi sahabatnya. Ajma'innya semuanya. Wala haula, nah, tidak ada daya wala kekuatan illa billahi kecuali karena petunjuk atau penolong Allah ya. Al-Ali yang maha luhur, maha tinggi. Al-Azimi yang maha besar ya, Al-Azim. Itu ya.
agung ya. Maha agung ya. Gitu. Ya, patut ya, karena kita adalah makhluk yang patut kita merasa bahwa kita adalah makhluk yang lemah, tidak memiliki daya dan juga tidak memiliki kekuatan ya, kecuali karena Allah yang memberikan kekuatan dan daya upaya kepada kita semuanya. Nah, karena itu kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kekuatan untuk ya, niatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, usaha kerja kita niatkan ibadah, insyaallah jadi ibadah. Itu adalah pembukaan dan malam ini kita bahas satu fasal ya, faslun utawi iku sawiji fasal fi arkanil islami, dalam martelakan pirang-pirang rukun Islam. Arkanul Islam utawi pirang-pirang rukun Islam khamsatun iku 5. Syahadatu alla ilaha illallah, sawijinya saini ang satune kalakuan la ilaha ora pangeran iku maujud illallah angin Allah, wa anna Muhammadan lan satuhune Muhammad Rasulullah iku dadi utusan Allah, wa iqamus shalah lan ngadhegaken salat, wa itauz zakah lan ngawehaken zakat, wa shaum Ramadan lan puasa bulan Ramadan, wa hijjul baiti lan haji baitullah masuk wong satu akang kawasa ya man ilahi maring bait ya sabila apa dadalannya. Nah, ini menjelaskan mengenai rukun Islam ya, pondasi-pondasi Islam, wal asas. Bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Kalau seorang ingin masuk Islam, yang pertama yang harus dilakukan adalah membaca syahadat. Syahadat diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Ini menegasikan ya Tuhan-Tuhan yang lain, karena Tuhan-Tuhan banyak. Tuhan yang batil itu banyak. Ya. Kita harus meyakini, yakin seyakin-yakinnya. Baik secara lisan, secara pikiran, hati, tindakan, harus ya meyakini bahwa tidak ada Tuhan. Dan kita tidak boleh menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Menuhankan jabatan, menuhankan anak, menuhankan istri, ya, menuhankan harta, ya, menuhankan duit, nggak boleh. Ya, menuhankan uang, nggak boleh. Harus kita melepaskan semuanya itu. Dan kita mempatri atau menancapkan, memantapkan keyakinan kita bahwa illallah, bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Itu yang pertama ya. Jadi ketika ada seorang yang ingin masuk Islam, ya oke, baca syahadat. Kalau katanya dulu para wali songo itu ketika ingin masuk menonton layar wayang itu tiketnya dengan membaca syahadat. Proses islamisasi ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya masuk Islam. Masuk Islam, masuk ke ruang tayangan wayang ya. Yang kemudian yang kedua iqamus shalah, mendirikan sholat. Sholat ada sholat yang wajib, sholat sunnah. Ya, terutama kita sholat wajib dulu ya. Yang ada 5 waktu dalam sehari. 5 waktu ya, sholat maghrib, kemudian sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Itu yang wajib, yang mesti kita lakukan. Dia sholat safar itu sholat apa? Sholat tahajud ya, yang lebih utama. Sholat tahajud. Kemudian dengan susul yang sholat sunnah yang lain. Kemudian wa ita'uz zakah, memberikan zakat. Nanti zakat juga ada zakat mal,
yang ada batasan ya, minimalnya berapa kita harus mengeluarkan zakat. Ada zakat yang diberikan secara tahunan, seperti misalnya zakat fitrah ya, tanpa harus menggunakan nisab ya. Kalau harta zakat emas kan, zakat harta dagang kan itu menggunakan haul ya, menggunakan batas minimal berapa nisab ya harus mengeluarkan zakat. Kemudian zakat pertanian ya, ada juga zakat pertanian, zakat profesi. Nanti akan dibahas pada babnya masing-masing. Puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Salah satu puasa yang wajib yang mesti kita lakukan, terutama bagi orang yang tidak uzur ya. Seperti laki-laki misalnya, laki-laki kalau tidak uzur ya wajib puasa. Termasuk juga perempuan ya. Nah kalau perempuan kan misalnya ada merahnya. Kalau laki-laki mungkin uzurnya sakit, sudah pikun ya. Kemudian wahijul bait ya, haji ke Baitullah. Alhamdulillah jemaah haji tahun ini ya sudah ada yang pulang ke Indonesia, sudah pulang ke Indonesia, sudah melaksanakan ibadah haji. Nah kita ya sebagai orang Islam minimal 1 kali haji ya, seumur hidup ya. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu ya ke Baitullah di jalannya, dari segi biayanya, dari segi bekalnya ya, kemudian bekal untuk yang tinggalkannya. Nah itu ya yang dimaksud dengan sabilan itu. Jadi rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Baik, kita cukupkan kajian malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.